Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sian Manuel dengan NIM C23572010. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan eh, membuat project atau menyelesaikan project yaitu case method 1 seperti yang tertera di sini. Yang pertama kita disuruh buat project baru pakai starter kit framework 7 ya, dengan 3 halaman, ada prodi, profil, sama pejabat. Dengan nama folder CM1 strip ini. Oke, kebetulan untuk starter kitnya udah di download. Ini bisa kita rename. Ini satu dengan ini. Oke, udah ya. Serta aset yang juga ada. Foto-fotonya juga yang bakal kita pakai nanti. Oke, kalau sudah, selanjutnya untuk berpindah halaman melalui link di dalam stack kanan. Berarti kita pertama masuk ke dalam indeks terlebih dahulu. Masuk ke indeks. Ya, selanjutnya kita aktifin ya untuk bagian asetnya ini, aset icon karena kita bakal pakai. Oke, kalau sudah di bagian sini kita buat untuk item yang bisa menampilkan side panel nanti. Itu kita pakai FAB atau floating action button. Buat terlebih dahulu. Oke, di sini buttonnya kita bakal nempatin dia di sebelah kanan. Jadi posisinya bakal di sebelah kanan bawah. Oke. Untuk isi sini kita biarin dulu. Karena kita harus buat bagian atas dulu nanti. Karena posisinya kita manggil di sini. Jadi kita harus buat dulu kerangkanya. Di bagian dalam side panel. Jadi langsung ke bagian ini. Ini kita pakai material untuk icon, material icon. Ini itu menu. Oke. Kalau udah, nah selanjutnya di bagian sini kita di atas. Dan kita buat nih untuk halaman yang tadi kan ada 3 ya, ada profil, prodi, sama pejabat. Buat panelnya kita posisiin panelnya di kiri ya, jadi bakal ketampil sebelah kiri nanti. Lihat.
Ya, kalau sudah kita buat anakannya ya, atau poin-poinnya gitu, memakai UL untuk card atau linknya nanti ya. Oleh kita belum buat file ini, file untuk prodi, profil sama pejabatnya. Jadi nanti aja diisi, jadi kosong dulu. Langsung masuk ke listnya. Kita di sini ya kita kasih ke panel close ya. Jadi kalau kita nanti chat perpindahan halamannya tuh bisa langsung keluar dari bagian setannya. Oke, kita hitung minat. Nah ini untuk isinya ya. Isinya sih kita kasih ada yang item title yang untuk keterangannya. Pertama tadi kan tadi diminta buat ya tadi ya, profil. Iya, kemudian kita buat after ya. Untuk kayak ngasih bagian panel gitu untuk suruh klik kita nanti. Udah jadi satu, bisa kita copy, kita buat dua lagi. Yang kita ganti, paste, copy, terakhir itu apa? Terakhir Java. Kita save ya. Oke, udah ya. Nah, kalau udah kita buat bagian panelnya, baru kita panggil. Ini, yes. Class panel open. Kita panel. Namanya titik. Karena posisinya tadi sebelah kiri ya. Jadi kita ambil juga di panel sebelah kiri untuk data panel. Jadi titik panel left. Oke, oke. Kita cek dulu. Oke, untuk examnya harus dihidupin dulu. Iklan sudah dihidupin. Untuk masuk kita cek ya. Namanya tadi kayak gitu ya. Ubah dulu tampilannya jadi mobile. Nah,
seperti ini ya. Kenapa sebelah kiri ini? Yang harusnya dia sebelah kanan ya oleh dia itu. Biarin dia dulu. Ini bisa dulu. Oke, ini biar gampang. Ini bagian kita coba cari tahu dulu. Benar lihat ya. Salahnya berarti. Lagi open dulu. Berarti harusnya di sini ya masalahnya. Kalau ada typo ya. Oke, salah pakai O ya. Harusnya di kanan bawah. Oke, udah bisa, tapi tetap di kiri lah. Bukan itu. Ini dia saya di typo lagi ada kan pakai Android pakai yang button. Nah, baru bisa sebelah kanan. Oke, ini juga udah ketampil, tapi belum bisa diklik ya. Belum kita arahkan ini. Oke, kalau udah sampai sini, selanjutnya kita buat folder untuk tiga ini. Kayak bisa kita link. Kita manfaatin ini dulu. Pakai home dulu, kita save as ya. Kita ganti namanya jadi pertama kita buat profil dulu. Profil, ya, tinggal kita diganti aja. Kita hapus. Untuk headingnya, judul atasnya itu dari profil. Kita kasih PR, kita kasih enter bawah. Udah, ini kita bisa tambahin untuk mempercantiknya loh. Kita kasih di gambar. Terus urutan sini tadi, mana di folder. Ini aset, foto, kita bakal pakai logo ini. Logo ini page. Ini bakal kita tampilin ya. Set foto terus ini tadi.
Oh, kita kasih logo ya keterangannya. Ini kalau misal kita nggak bisa akses ya, nggak bisa akses fotonya itu nanti ada keterangan logo itu tulisan. Style, style kita atur lebarnya itu jadi 30 ya, 30 pixel. Nggak usah besar-besar. Jadi 30% per pixel. Oke, terus kita buat ke bawahnya lagi, kita buat heading lagi, heading 3. Di sini sih kita nampilin sejarah. Nah, di sini minta untuk informasi tentang Steamit, jadi kita nampilin sejarahnya. Untuk isi keterangannya, sejarahnya ini didapat ini, dari link Steamit-nya langsung. Jadi bukan dari ChatGPT atau dari sumber lain. Jadi benar-benar ori dari website Steamit sendiri. Ini store. Ada ya. Steamit. Kita ambilnya berdasarkan di sini. Jadi ini ya yang kita ambil supaya dari sini supaya valid tuh. Copy aja nih. Kita masukin di paste langsung. Kan masih belum kesusun ya. Kesusun dulu terus. Ini kita buat jadi Justify ya. Ini Justify. Kasih style. Ini kita kasih margin. Margin itu kita kasih margin kiri kanan ya. Jadi untuk depan, untuk atas bawah kita buat 0. Baru untuk yang kiri kanannya kita kasih marginnya 30. Sorry, 25 aja. Kalau 30 kegedean. Terlalu jauh nanti jaraknya. Oke, udah. Tempat di setiap ininya. Tempat paragraf baru juga. Bagian sini juga. Ini kita bisa kasih untuk cetak tebal ya, tebal. Terus terus. Ya udah. Kalau udah nih kita samain, kita copy ya settingan buat justify atau kiri kanan kita copy ya, kita paste ya kita share. Oke, di sini bagian sininya nanti kita cek dulu ya. Kita lihat. Oke, sorry, sebelum kita lihat ini apa? Nah, di bagian sini, nah untuk linknya kan kita hubungkan ke home. Ini untuk tampil bagian home, untuk supaya bisa kita berpindah ke halaman selanjutnya, kita buat page baru. Ini namanya kita ganti jadi profilnya sesuai ya, dengan nama file. Di sini kita kasih /profil /link. Terus bagian sini bisa kita link. Nah, ini bagian profil. Lalu kita link
titik sorry, atau pakai slash ya, slash profil. Jadi bukan pakai nama file ya. Kalau nama file itu udah di sini. Jadi tinggal kita panggil tuh bagian nama petnya gitu, atau istilahnya gitu. Udah, kita coba ya. Oke, bisa ya. Karena terlalu mepet gara jarak ya. Oleh marginnya, margin atas bawahnya tadi belum kita atur. Kita buat nol semuanya. Tadi, sorry, bukan yang ini. Gini. Nah, jadi kita buat nanti dari sini. Dari sini kita ubah. Jadi kita tambah dari 10. Margin atas sama bawahnya. Oke. Ini margin atas bawah. Jadi yang ini nggak perlu ya. Kalau ini kan bakal di atas logo. Di bawah logo. Jadi gak usah kita kasih jarak. Nanti hasilnya kayak gini. Nanti bakal ada jarak, jarak kayak gini. Jadi lebih bagus ya, lebih rapi. Oke, untuk di bagian profilnya udah selesai. Selanjutnya ini aja kali ya. Ini kita ganti jadi prodi. Kita next, buat file prodi ini. Matikan dulu. Untuk ini bisa kita hapus ya. Di sini bakal beda juga. Nah, tapi mungkin untuk settingan ini bisa bakal sama. Oke, selanjutnya kita buat prodi. Prodi stakeholder. Kita ganti. Prodi stakeholder. Bagian enggak kita pakai saya semua biar gak ribet. Kita kasih HR ya, supaya ada ya bagian saya juga kasih HR. Udah deh, sorry kan ini ada dia tadi. Supaya ada garisnya, garis atasnya gitu. Pakai UL karena sejarah ini di bagian sejarah kan nanti ada poin-poinnya gitu. Ada tulis, sorry bukan sejarah, prodi ya. Perintahnya di sini untuk halaman prodi nampilin semua prodi beserta visi misi. Nah, jadi kayak gini nanti. Kurang lebih nanti yang ketampil kayak gini di sini. Jadi kita pakai UL lagi. Oke, ini tiga. Ini nama prodi yang pertama tadi ada juga nih. Ini tulis ketiga. Isi dan misi. Isi dan misi ini kita buat bold. Ini dulu kita buat bold.
uh, di sini dulu. Ya udah. Selanjutnya kita buat isiannya. Tambah isinya. Itu ya, terus settingan. Supaya lebih cepat ya. Jadi itu lumayan tidak ribet. Kalau kita copy satu-satu kan lama ya. Kalau kita copy satu-satu gitu. Kita langsung satu-satu. Kita langsung makan waktu yang cukup lama. Jadi izin kita copy dari sini aja langsung. Supaya lebih cepat. Ini visi. Terus kita kasih BR, kita kasih enter kan. Jadi di atas ini enter ke bawah. Yang untuk isinya udah kita tambahin kelas justify justify kurang lebih sama kayak tadi style kita kasih margin, tapi bedanya nih margin kita kasih yang kanan ya. Kita buat margin kanan itu di 25 pixel. Udah. Terus di bagian sini untuk yang isinya kita BR lagi. Sebenarnya kita looping-loopingnya ya. Jadi kita contohin satu dulu. Di sini kita buat OL. OL. OL ini nanti dah beda ya sama OL. Kalau OL ini dia nanti kayak bentuknya cuma simbol atau poin-poin gitu. Simbol poin. Kalau OL dia angka nanti. Kita pakai ini juga. Untuk di sini kita bisa ambil. Kita cotain satu gini. Kita cotain satu, kita ambil ini. Jadi, tambahkan satu, dua gini. Supaya kelihatan. Ini sebenarnya sama ya untuk settingan. Ya, jadi kita copy lagi. Di situ. Ribet nih. Kita copy, tapi yang keduanya. Nanti ini. Oke, kita contohnya dua ya. Kita lihat hasilnya gimana. Jangan lupa di teksnya, jangan lupa dilihat ditambah. Bagian sini kita tambah. Jadi setiap kita mau tampilin halaman baru kita harus tambah page baru. Dulu prodi sesuai nama file, terus di sini banyak refresh, kita coba tampilin prodi. Nah, jadi kayak gini ya kurang lebih. Kesal ke tengah. Kita udah keikut ini ya settingan. Kita ubah dulu.
di sini sama ya, kita buat pakai Justify dulu. Justify di sini juga. Nah, jadi kayak gini. Ini juga masih, aduh, lupa. Request, kita buat Justify. Jadi gitu ya, kurang lebih kayak gini udah. Nah, di kurang lebih nanti bentuknya kayak gini. Sampai bawah nanti. Sampai ketiga prodi ini. Jadi kita copy aja ya, biar cepat. Bagian sini. Bagian sini nggak perlu ya. Nah, bagian sini. Oh, daripada kita capek-capek ya. Buat satu-satu gitu. Jadi kita pindahin ini aja. Bagian center ini kita pindahin ke prodi aja. Jadi nggak perlu buat satu-satu. Walaupun ini kan ya. Ya, oh kita nggak pakai logo ya. Ada. Kita hapus. Nggak pakai logo. Logonya bisa kita hapus ya. Nah, jadi kayak gini ya. Tinggal kita copy ya. Satu, dua, tiga. Ini benar ya. Gitu ya. Kalau udah kita buat baru lagi di bagian sini untuk prodi yang lain. Nah, jadi kita biar cepat nggak makan waktu kita copy aja ya. Ya udah disediain. Karena caranya juga sama dengan yang sebelumnya. Kita salah copy ya. Klik UL sini, sini sistem informasi. Dari sini. Nah, dari situ. Oke. Terus ini yang teknik. Oke. Nah, di sini dikasih BR ya, supaya ada jarak enter ke bawahnya. Kalau nggak dikasih BR sini, dia natap ya, atau mepet gitu, sama bagian bawahnya. Jadi kita lihat ya hasilnya gimana. Jadi hasilnya gini ya. Ini untuk prodi manajemen, ini untuk prodi sistem informasi, dan ini untuk yang TI. Ya, kayak gini hasilnya.
Oke, bagian prodinya udah selesai semua, udah masuk semua. Tinggal ini kita save as kayak tadi, terus kita buat yang terakhir itu pejabat. Bisa kita hapus semua dari UL itu, dari UL hapus ke situ. Oke, kita ganti dari pejabat. Pejabat ini perintahnya menampilkan daftar pejabat struktural di sini, Pak. Berarti kurang lebih struktur dari organisasi itu sendiri. Lebih dulu, gampang. Berarti kita nampilin sini struktural ya. Struktural, masuk, sorry, kita buat heading 3 ya sini. Langsung aja masukin kelasnya. Baik, biasa stylenya. Oh, sorry, nggak pakai justify ya. Pakai justify. Cuma untuk bagian atas. Langsung kasih style aja. Style kita margin. Kurang lebih sama marginnya. Margin. Untuk atas bawahnya 10 pixel. Untuk kiri kanannya kita buat 25. Sama. Nah, bedanya di sini, kita lihat dulu ya. Kalau di sini kan mana tentang STB. Ini struktur organisasi. Jadi kurang lebih kita bakal ngambil lagi nih. Nah, untuk susunan pemula dan pelaksana sistem testing Manggarai. Jadi bagian ini yang bakal kita tampilin. Nah, jadi kita bakal pakai kolom, pakai tabel untuk tampilin. Kurang lebih nanti hasilnya sama kayak gini juga. Dan kayak tabel ya. PH. Tabelnya kita langsung setting aja. Buat border. Bordernya kita buat kebalan 1. Kebalan 1 terus style. Nanti dulu ini. Ini dulu yang penting. Untuk nama fieldnya ada nomor. Terus ada jabatan. Terus ada nama pejabat. Nama pejabat. Oke. Kita masuk ke T-body. Buat TR. Buat TD. Untuk bagian TD-nya sini. Kita masuk. Nah, kita buat kayak gini. Bagian sini. Sortiran bilang itu namanya. Kelas. Sorry. Kan ini.
Ya custom ya. Saya pakai tengah, baru kita pakai close kan. Kita ambil, kita gabungin tiga tabel, sorry, kita tabel tiga baris. Karena ada tiga baris di sini, kita gabungin jadi satu nanti. Jadi hasilnya kayak gini nanti. Gabungin. Oke, kalau sudah ini, tempat tabel. Oke, nah ini untuk bagian isi. Nah ini kurang lebih sama kayak yang tadi, Prodi. Ini lumayan banyak ya, kalau di copy satu-satu dari sini, lumayan makan waktu. Jadi kita bakal izin kembali saya untuk ngopi dari sini, dari yang sudah saya siapin. Oke, tapi kita contohin dulu satu ya, kayak tadi. Kita buat satu tabel ini. Kita copy dulu ketuanya, kita sesuaiin ya. Nah ini pertama tadi ada nomor, kedua itu namanya jabatan. Nah, jabatan, ini nama pejabatnya. Nama pejabatnya sendiri, di sini ada tuh estimate kita ya, isi titik ya. Yang pertama, kita lanjut lagi ke tabel yang kedua. Sorry, ke baris yang kedua ya. Sorry, ini bukan baris ya, kolom ya. Ini gabungin tiga kolom, bukan baris. Baris mah ke bawah ya. Kedua, ini wakil. Wakil ketua satu. Ya, wakil ketua satu. Ini tulis, masukin. Udah, next. Ini tiga, kita ganti. Ketua dua. Nomor. Oh, oh, kita coba lihat hasilnya. Oh, sorry, lupa terus. Indeks. Kita tambahin teksnya lagi. Nah, itu namanya jabat. Nama juga jabat. Udah, kita masukin linknya di sini. Udah ya. Ini baru kita coba. Nah, nanti hasil kurang lebih kayak gini. Kayak gini. Mirip lah ya. Jadi mirip kayak gini juga. Ini bakal dilanjutin sampai bawah sini. Jadi sebelumnya kita rapiin dulu ya. Kita coba rapiin. Kan masih mencong ya ini. Nggak rata tengah. Kasih style. Style. Itu lebar. Nah, untuk lebarnya kita pakai auto. Auto. Kemudian untuk margin. Kita buat margin kurang lebih sama kayak tadi. Oh, kita kasih 10 pixel untuk atas bawah. Sama 25 kan. 5 pixel untuk kiri kanan. Kita lihat ya hasilnya. Nah, jadi bakal kayak gini. Bagian sini kosong ya.
lupa diisi. Susunan pengelolaan dan pelaksanaan. Pengelola dan pelaksanaan. Susunan pengelola dan pelaksanaan. Nah, jadi gini ya. Oke, jadi kita tinggal copy ya, supaya nggak makan waktu lama. Kita copy dari sini kan. Ini banyak sih. Kalau di copy satu-satu cukup makan waktu. Izin untuk di copy. Kita kasih BR lah, seperti biasa. Supaya nggak nangkap atau mepet dengan bagian bawah. Yang di dalam sini, di luar tabel ini harus sini. Udah ya. Jadi kita lihat hasilnya. Salah. Oke, jadi hasilnya. Jadi udah ketampil sama, kurang lebih sama lah kayak gini untuk tampilan. Jadi untuk bagian bukan tadi pejabat, bagian pejabatnya udah selesai. Oke, kalau udah masih ada ya perintahnya. Udah kita buat bagian pejabatnya. Nah, kemudian transisi wajib berbentuk setiap halaman. Jadi di sini kan posisinya untuk transisi sama semua ya. Kalau emang nggak ada dimasukin dari transisinya, cara pindahnya sama. Jadi kita masukin, kita ke index kita di bagian heart, nah, atau di bagian sini. Ini kita kasih animasinya, data transition. Data transition. Untuk data transition ini dia udah ada tersedia di Framework 7. Itu bisa dicari sendiri. Di sini kebetulan kita pakai copper fetch sama read ya. 7. Ini cara untuk manggil nih. Bisa pakai nih. Copper. Oke. Yang sini kita kasih copper. Tunjukin dikit ya animasinya. Nah, kalau copper gitu ya. Kayak gitu lah gerakannya. Ke bawah gitu. Untuk perpindahan. Selanjutnya untuk bagian sini. Ini bagian prodi kita ganti. Jadi klik ya. Kita klik. Kurang lebih animasinya gini. Keren ya. Kayak gitu. Ini kayak mutar gitu ya gerakannya. Terus yang terakhir apa tadi terakhir? Animasinya pakai V. Berarti ini ada
kayak yang hilang gitu ya. Kurang lebih kayak transisi yang ada di PowerPoint sih. Oh, yang hilang gitu. Oke. Jadi udah berbeda ya animasinya itu perpindahannya. Oke. Kemudian yang terakhir ya di sini. Setiap halaman ada navbar dengan tombol icon kiri untuk kembali. Berarti harus ada tombol ya, atau navbar bagian kiri untuk kalau kita masuk ke halaman A gitu, ada pencetatan untuk balik. Atau kayak ke undo gitu. Kalau untuk itu, kita buatnya di setiap bagiannya nih. Setiap bagian file file pejabat, prodi, sama nih, profil. Kita buat. Jadi di dalam sini, kita buat dulu navbarnya, slash, bar, kemudian di navbar bg, sedikit gas lagi, tombol navbar inner. Baru bisa kita isi ya, karena disuruh nih mintanya kiri tadi ya. Ya, untuk tombol icon kiri berarti sini kita buat kiri ya. Di yes, kita buat left. Kemudian untuk kita bisa manggil logonya, yang pertama kita linkin dulu. Kita linkin. Nah, untuk linknya, untuk link kembali, nah itu kita linknya ke bagian home ya. Kalau home tadi kan ini, jadi pakai ini. Kita untuk kebalikan, jadi linknya kita pakai ini supaya dia balik ke home. Terus kita pakai namanya flash, namanya link back. Link back ini untuk ngebuat dia kayak ke undo gitu hasilnya. Jadi kalau kita next next ke halaman-halaman selanjutnya, kalau kita back itu ke undo kayak mundur lagi ke halaman yang sebelum sudah kita masukin. Oke, kalau udah kan untuk linknya udah selesai. Kita tinggal buat animasi lagi. Icon yang kita masukin. Di sini kita pakai icon, dari framework 7 nih. Tadi kan udah kita pakai material yang untuk FAB-nya, material icon. Selanjutnya kita pakai ini yang framework 7 icon. Iconnya di sini kita pakai row ya. Row. Nah, sebenarnya untuk bagian ini udah selesai sebenarnya, tapi kalau mau ditambahin kayak untuk detailnya juga bisa, biar kelihatan jadi lebih rapi gitu. Jadi kita sini kita tambah aja ya, biar lebih bagus, biar lebih rapi aja sih sebenarnya. Detail ini namanya apa? Coba. Oke, ada yang typo ya harusnya deh. Kalau udah kita coba ya, kita coba bikin kita apa?
Ya ada ya, ya tadi kayak back ya. Bentar ya, kenapa dia sebelahnya? Kita harusnya di tengah sih. Kita oh langsung. Ini enggak satu. Harus kayak gini aja. Nanti harusnya dia di tengah sih, bukan di kanan itu. Ya, gitu. Nah, udah kayak gitu. Ya, dia back sih. Ya. Nah, jadi kita buat untuk semuanya. Untuk di bagian prodi semua profilnya juga kita buat. Karena sih. Ini nutup. Ini mana? Ini sini. Ini sini. Ini sini. Inner. Ini sini satu. Ini satu. Ini satu. Ini satu. Kurang satu ini. Kayak kurang satu ini. Enggak ya, pas ya ternyata. Oh ya, ini kan. Oh ya, ini kan di sini ya. Sorry, sorry. Jadi ini sini satu. Ini ke sini. Ini ke sini kayak benar ya. Ini kita copy aja ya. Kita masukin. Daripada masukin ditambahin. Kita tambahin. Mana satu nih tadi. Ambil contoh mana yang isi ya tadi. Ntar keadaannya. Oke. Tapi kita keluarin dulu. Gak mampu soal. Kita open dulu. Tinggal yang dua ini. Dan kita tambahin di dalam page. Kita ganti. Tinggal gantinya aja sih. Title. Ini bagian prodi. Kemudian ini bagian profil. Kita ganti jadi profil. Udah ya. Kita coba. Kita testing ini. Oke. Kita back. Set, bisa. Dan prodi kita coba back. Set, bisa juga ya. Pejabat tadi. Set, bisa juga. Kita coba tumpuk-tumpuk. Kita masuk lagi sini. Kita masuk lagi sini. Nah, jadi kalau kita pencet back, dia ke halaman yang tadi. Halaman sebelumnya. Tapi udah baru paham. Jadi itu gunanya ring back tadi. Jadi dia transisinya nggak langsung ke halaman home itu tadi. Eh, sebenarnya udah ya. Jadi supaya agak cantik dikit. Terakhir, ini kan untuk eh, permak terakhir. Ini kan masih kayak gini ya. Permak ini. Kita ganti. Di sini setelah open di sini. Kita buat bold. Tulis halo. Ya. Kasih. Apa ini? Website ini
kayak bahasa yang itu eh, yang menerangkan apa ya bahasanya. Ber, memberikan informasi seputar ini kayak nah ini aja Cek. Ini aja biar lebih tapi ya, bagus sedikit deh. Nah, jadi tampilan enggak yang nah jadi kayak gitu lah, enggak yang polos-polosan. Ini sebenarnya bisa kita kasih background sih kalau mau tambahin ya kita format dikit dikit biar home ini ya tadi kita kasih style aja style background taruh link ya, itu udah sediain lah jadi sayang kalau nggak dipakai jadi kita pakai aja set foto ya, sama kayak tadi ya untuk manggil fotonya gitu terus background background size background size ini jadi cover 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 jadi cover oke kita set kita lihat ya sorry. Oke gini ya jadi bisa kita kasih HR kasih HR supaya oke, supaya ada garisnya supaya ada garisnya tidak ada garis segini jadinya lebih bagus oke untuk tampilan depannya kita formatting aja oke, kurang lebih ya seperti ini aplikasi website yang udah kita buat dengan perintah-perintah yang sudah kita ikutin semuanya jadi dengan menggunakan starter kit frame 7 oke oke mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam pembuatan case method ini yang pertama dengan starter kit framework 7. Oke, untuk waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih dan masih jam 9. Oke, selamat pagi. Terima kasih.